Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Lanjut ke kitab yang kedua, yaitu seputar Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, dan kita sudah sampai pada sebab-sebab ya Tazkiyatun Nufus. Sebab-sebab tazkiyatun nufus itu apa saja sudah kita ambil dua pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah tawakal pada Allah dan berdoa. Ya, kalau mau dirinci itu ada dua berarti ya. Tawakal pada Allah dan berdoa, dan yang kedua belajar agama. Ini adalah sebab-sebab yang begitu penting dan sudah kita sampaikan. Bahkan untuk sebab-sebab yang pertama dan ketiga dan seterusnya ini kembalinya nanti ke poin yang kedua, yaitu belajar agama. Ya, bahwa dengan belajar agama kita akan mengetahui banyak kebaikan. Ya, berpaling dari agama itu sebab kesesatan, ya. Bahkan ulama mengatakan di antara sebab ya seseorang batal keimanannya karena berpaling dari belajar Islam. Ya, ini bisa membatalkan keimanan seseorang. Kalau dia muslim ya tapi tidak mempelajari, ya dia tidak akan tahu apa-apa. Ya, kemudian yang terjadi sebagaimana kita ketahui di tengah-tengah kita ya, banyak orang-orang yang malah membela orang kafir daripada membela Islam itu sendiri. Ya. Karena apa? Ya, karena mereka berpaling dari Islam. Ya. Mengira bahwasanya orang ketika beramal soleh, ya, menggenggam agamanya dikira itu adalah hulu atau berlebihan atau ekstrim, ya, atau teroris atau kata-kata yang lainnya yang tidak sepatutnya. Itu karena apa? Ya, karena berpaling dari belajar syariat Islam. Ya, kalau sekiranya dia belajar ya, dan siap menerima kebenaran, ya buka hatinya, ya, buka pikirannya, maka dia akan tahu bahwa ya Islam itu adalah agama yang begitu indah, ya, jauh dari apa yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Ya, Islam itu agama indah, jauh dari apa yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Sayangnya kita yang menjadi duta Islam itu sendiri ya banyak tidak beramal soleh atau banyak yang jauh dari akhlak-akhlak mulia Islam yang sesungguhnya, sehingga ya sebagian orang mengira bahwasanya Islam ya seperti ini, seperti anda ya, sehingga apa yang terjadi mereka jauh dari Islam ya. Oleh karenanya para jamaah rahimanallah wa iyyakum, ya usaha kita hendaknya terus belajar Islam dan terus berusaha untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah poin yang ketiga, yaitu ma'rifatu athari dzunubi 'alan nafsi. Apa itu? Mempelajari dampak dosa terhadap diri, terhadap jiwa. Nah, ini pun penting juga ya, bahwa dosa ya itu memiliki sisi negatifnya, memiliki dampak negatifnya. Sebagian kaum muslimin tidak mau belajar Islam karena khawatir semuanya nanti tidak boleh, semuanya dosa. Ya. Mendingan saya belajar, mendingan saya tidak belajar biar saya tidak tahu ya kalau itu dosa. Nah inilah kebodohan. Ya, semestinya dia tetap belajar ya, dengan mengetahui hal tersebut, ya dia bisa menjauhinya. Kalau dia masa bodoh, ya tidak peduli, ya itu tentu adalah kebodohan, dan jangan sampai kita ridho dengan kebodohan yang ada di dalam diri sendiri. Ya, Islam ini memuliakan penganutnya. Islam mengangkat derajat pelakunya atau orang yang memeluknya. Maka itu kalau kita ingin derajat kita naik, ya kita belajar ilmu. Termasuk dalam hal ini kita pelajari ternyata dosa itu dapat berpengaruh terhadap diri, ya sehingga ya berarti dengan hal tersebut derajat kita semakin tinggi insya Allah di sisi Allah ya ketika kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Baik, kita baca. Qala musannifu Syekh Ibrahim mengatakan ya, ma'rifatu athari dzunubi 'ala nafsi, ya dampak ataupun mengenal atau mempelajari pengaruh atau dampak dosa atas jiwa, atas diri. Fayambaghi lil 'abdi fi tazkiyatin nafsi an yakuna khabiran bil iman. Ya, maka sepatutnya seorang hamba itu dalam menggapai penyucian jiwa, hendaknya dia yaitu khabir bil iman. Dia mengetahui ya perkara keimanan. Ya, wa bi asbabi ziyadatihi, dan hendaknya dia mengetahui sebab-sebab
naiknya keimanan, ya. Sebab-sebab pasangnya, meningginya, bertambahnya keimanan. Wa asbabi naqsihi, dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Walahu khibran bidzunubi wa athariha. Demikian pula hendaknya dia memiliki ilmu juga, ya, memiliki ilmu tentang dosa-dosa dan dampaknya ala nafsi, atas jiwa. Fa inna dzunuba laha atharun ala nafsi, karena ya, dosa itu memiliki pengaruh terhadap jiwa, ya, terhadap diri. Fa ba'dun nasi yajhalu hadzal amra, ya, sebagian orang tidak tahu hal ini, ya. Wa idza ma usiba bi dzambin lam ya'rif asbabal ilaj, sehingga ketika dia ya, melakukan suatu dosa, dia tidak mengetahui bagaimana cara mengobatinya, menyembuhkan dirinya dari hal tersebut, ya. Fa yakunu kal marid alladzi laisa lahu khibrah bit-tib, sehingga kedudukannya seperti orang yang sakit, ya, sakit seperti orang yang sakit yang tidak tahu bagaimana dia menyembuhkannya, ya. Idza asabahu maradun larubbama fattaka bihi wa mata bisababihi, dan apabila dia tertimpa suatu penyakit, maka itu bisa menjadikan dirinya binasa, bisa meninggal dunia karena hal tersebut, ya. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, orang yang tidak mengetahui masalah pengaruh dosa, ya, dampak negatifnya, ya, beliau serupakan seperti orang yang sakit. Bahkan kalau orang yang sakit ini masih mending, ya, seandainya dia hanya sakit meninggal dunia, itu hanya urusan di dunia saja. Namun ketika masalah penyakit hati, ya, kesyirikan, ya, hatinya sakit karena kesyirikan yang dilakukan tapi dia tidak peduli, ya, tidak tahu cara pengobatannya, maka ini bisa berakibat fatal di akhirat kelak. Wa mithalul khabiri bidzunubi wa bi asbabi takfiriha wa asbabi mahwiha qat-tabibi idza asabahu maradun sar'a ila ilajihi. Dan perumpamaan orang yang mengetahui, ya, paham betul tentang dosa-dosa dan sebab-sebab menghapuskan dosa, sebab-sebab dihapuskannya dosa atau dileburnya dosa, ya, maka dia seperti seorang dokter. Apabila dia sakit, maka bersegera untuk menyembuhkannya, ya. Ini kelebihan orang yang mengetahui hal tersebut, ya. Dia tahu pengaruh dosa, ya. Yang kemudian akhirnya dia terjatuh dalam dosa. Nah, dia bersegera untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Kemudian wa ma'lumun, dan perlu diketahui annahu la yakadu yaslamu ahadun minadz-dzambi la 'alimun wala 'ammi, ya. Perlu diketahui bahwasanya, ya, hampir tidak ada seorang pun, ya, yang bisa selamat dari dosa, ya. Semuanya berpotensi untuk berdosa. Baik dia orang yang berilmu, ya, hatta dia para ulama, ya, para ustadz, para masyayikh, ya, ataupun dia orang yang awam, ya, ami, ya. Ya. Ini semuanya berpotensi untuk berdosa, untuk melakukan dosa, ya. Dan dosa itu bertingkat-tingkat, ya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Hanya saja ketika orang tidak mengetahui perkara agama, ya, tidak tahu dosa besar, dosa kecil, maka potensi untuk melakukan dosa besar itu lebih besar, ya, daripada orang yang mengetahui, bisa membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil, ya. Oleh karenanya, untuk masalah dosa ini siapa saja bisa berdosa. Dan sudah berapa kali, ya, saya sampaikan bahwa ketika seseorang berusaha untuk membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, yang kemudian dia mengira bahwa kalau sudah bersih dirinya tidak bisa berdosa lagi, ya ini kesalahan, bahkan fatal, ya, bahkan fatal. Ya, oleh karenanya, ya, harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, setinggi apapun keimanan kita, ya, sebanyak apapun amal soleh kita, pasti tetap suatu saat, ya, bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa, ya. Ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal tersebut, ya. Beliau mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak dosanya, ya. Wa kullu khata, saya ulangi, kullu bani Adam khata, ya, setiap anak Adam itu banyak salahnya, ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menjelaskan setiap anak Adam pasti banyak salahnya, ya. Taib. Kemudian juga la rajulun wala imra'atun, baik dia laki-laki atau perempuan,
Jangan kira kalau seandainya mungkin dia adalah seorang wanita tinggal di rumah, yang secara asal tinggal di rumah tidak keluar berarti dosanya semakin sedikit. Tidak juga, ya. Bisa jadi dia meskipun tidak sering keluar, ya, tapi bisa mungkin melakukan hal yang tidak baik, ucapan-ucapan yang buruk, ya. Bisa jadi. Ya, oleh karenanya masalah dosa ini, ya, semua berpotensi untuk melakukannya. Ya. Tidak ada seorang pun, ya, yang terbebas dari hal tersebut kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari para nabi dan rasul. Fadzunubu tu'radu lin-nasi fil laili wan nahari wa la yakadu yaslamu minha ahadun illa man asamahullah, ya. Makanya untuk masalah dosa-dosa ini, ya, terus ini menghampiri manusia siang dan malam sehingga tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya kecuali kalau memang ada orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sampaikan tadi. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari, ya, membentang kedua tangannya agar orang-orang yang bersalah di siang hari bertobat padanya, ya. Sebaliknya Allah pun membentangkan kedua tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat padanya. Jadi senantiasa demikian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha luas rahmatnya, ya. Oleh karenanya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ya, ketika seorang berdosa, ya, hendaknya dia tidak terpuruk di dalamnya. Dia fokus di dosa itu tanpa berusaha untuk menghapuskannya, tanpa berusaha untuk merubah dirinya menjadi baik, ya, tidak beristighfar, tidak bertobat. Nah, ini tentu kesalahan dua kali, ya. Oleh karenanya cukup sekali dengan berbuat kesalahan, selanjutnya hapus dengan yaitu taubat dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu hal kaidah besar yang harus kita pahami bersama. Selama kita masih hidup, maka tentu kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya dosa. Ya, hanya saja ketika kita berdosa jangan terpuruk di dalamnya, ya, namun hendaknya bangkit dan hendaknya seseorang bertobat kepada Allah, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, kalau para sahabat, ya, luar biasa mereka, ya, melakukan dosa-dosa, sebagiannya pernah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya sujud kepada sesembahan-sesembahan Quraisy, ya. Sebagian dari mereka melakukan tindakan-tindakan kaum jahiliyah yang buruk. Eh, Demikian pula Aus dan Khazraj, yang mana mereka adalah dua kabilah besar di Madinah sebelum datangnya Islam. Mereka pun saling berperang, ya, bunuh-membunuh, ya, yang tidak ada habisnya hingga Rasulullah SAW datang pada mereka baru menyudahi mereka dari semua itu. Ya. Dan itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Namun setelah mereka mengenal Islam, ya, mereka tidak mengungkit-ungkit lagi, ya, sudah ditinggalkan saja. Ya, oleh karenanya untuk hal yang telah lewat, ya, dari hal yang buruk khususnya kita ambil pelajaran, ya. Jangan kita terpuruk berpikir dan terus berpikir, ya, karena hal tersebut bisa membuat hati kita semakin sakit, ya, hati kita semakin sempit, bisa jadi sampai suudzon atau berprasangka buruk pada Allah, ya, dan tentu saja itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dan kalau seandainya sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentu sangat buruk dan begitu buruk, ya, termasuk dosa besar, ya. Suudzon pada Allah dan yaitu merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, untuk masalah selanjutnya, ya, ini insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya saja karena ini sedikit agak panjang, yaitu faidah tentang tingkatan manusia ketika mereka berdosa, ya. Jadi manusia dalam melakukan dosa itu bertingkat-tingkat, ya. Ini ada 4 tingkatan yang beliau sampaikan, ya, insya Allah akan kita sampaikan pekan depan saja. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Dan mohon maaf tadi ada beberapa masalah, ya, di awal dari live ketika kita hendak bergabung atau live via Facebook, ya, sehingga lumayan banyak memakan waktu, ya, lebih dari atau kurang lebih setengah jam tadi, tapi tidak mengapa, semuanya adalah biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merencanakan namun, ya, ternyata Allah belum mengizinkan, ya. Dan di balik itu insyaallah banyak hikmah untuk kita semuanya, ya. Semoga dimudahkan besok untuk bergabung lagi
atau live via Facebook lagi. Tapi para jamaah, ini saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, wallahu taala alam. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad.